Gue balik lagi sama gue nih di tahun awal yang baru nih gue dapet teman baru lagi. Tadinya gue ketemu di vape lah intinya. Taunya dia barista kopi. Nah, kenalin dong nama lu siapa? Nama saya Nirwan. Dia Nirwan di ini lu ya, di barista di mana? Di Teman Cerita, Teman Coffee Cerita. and Space. Nanti lu bisa nemuin teman gue nih bocahnya kan ganteng tuh. Lu temuin aja tuh di Teman Cerita, ada dia. Nah sekarang kita nanya-nanya soal kopi nih, kan dia barista nih. Gimana nih barista? Kopi itu sebenarnya enaknya di bagian mana sih? Maksudnya dalam artian, lu kalau ngeracik kopi itu ada yang sulit atau enggaknya itu di mana? Sebenarnya kalau aku sendiri sih, kalau di kopi itu sebenarnya lebih ke gimana ya? Kalau kedai kopi sendiri, kedai kopi itu memang dia identik dengan kopi, otomatis dia yang dia jual utamanya itu kopi sebenarnya. Tapi dengan itu sebenarnya kita juga nggak bisa memungkiri bahwa orang nggak semuanya itu suka kopi ataupun udah kenal kopi. Benar. Dengan itu sebenarnya gini loh, dengan itulah adanya tren namanya tren kopi susu nih. Jadi sebenarnya gini, kalau kopi sendiri itu ada butuh tahapan, ada juga namanya selera. Jadi kalau kopi, kalau orang yang udah lama nih udah kenal kopi, udah expert sama kopi, mungkin dia suka yang namanya manual brew, itu namanya V60. Iya. Balik lagi itu selera, tapi mungkin V60 sama tubruk sebenarnya sama beda. Kalau V60 atau sama tubruk itu bedanya, kalau V60 itu dia tanpa ampas karena dia udah ada fase penyaringan dulu. Kalau tubruk dia kopi digiling langsung diseduh pakai air. Sebenarnya warnanya mas tetap sama ya? Warnanya ya hampir mirip lah, cuman agak ya tergantung, kalau warna itu lebih tergantung nanti kopinya, roastingnya, profilnya lebih ke arah mana, dark, medium, dengerin tuh, atau light gitu sih. Itu kalau air panasnya sendiri ada derajat-derajatnya sendiri nggak? Ada. Kalau di penyeduhan kopi sendiri ada banyak sih. Kan itu maksudnya ke metode. Kalau metode di penyeduhan kopi sendiri macam-macam. Tapi praktek mas sebenarnya hampir semua sama aja lah ya. Kalau praktek sebenarnya masing-masing barista biasanya punya metode masing-masing buat dia nyeduh kopi sebenarnya. Oh iya benar-benar. Ada yang misal kita biasanya pakai range suhu antara 80 derajat sampai 95 derajat Celcius buat air. Biar enak lah rasa itu kopi biar keluar ya rasanya. Iya. Ekstraksi sebenarnya kalau dia suhu itu juga berpengaruh sama persentase ekstraksi kopinya. Ya. Jadi rasa dari kopinya itu makin keluar di airnya. Nah, biji kopinya itu sendiri nih, menurut lo nih, lo kan barista nih. Tapi lo nggak bisa ngomong ini, takutnya merek ya sebutnya. Iya. Maksudnya ada di bagian mana gitu? Menurut tuh biji kopi itu enaknya tuh di yang apa? Kan ada gayo, ada ini, ada B, ada C. Menurut lu atau tuh semua tuh sama, cuman beda di roastingannya aja? Sebenarnya kalau ngomongin kopi favorit ya, kopi favorit, single origin favorit, buat aku sendiri selama ini paling suka sama yang namanya Halu. Halu? Itu Gunung Halu dari Jawa Barat. Itu dia kopinya dia punya karakter yang fruity. Dalam arti? Fruity, dia ngeluarin rasa buah-buahan yang paling sering ini dia. gua pernah ngerasain nih. Ada salah satu merek dia itu Halu Banana. Jadi dia ngeluarin aroma yang kayak banana, rasa yang kayak pisang gitu. Ya. Gue pernah ngerasain di Surabaya dulu kopi V60 kalau nggak salah. Kan biasanya V60 kan kalau dari Kintamani sama Gayo kan dia pahit kecut ya kan? Oh iya. Ya kan? Nah di sono gue di Surabaya itu ada rasa cherry-nya. Ada rasa cherry-nya? Iya. Nah kalau aromanya ya, tapi emang rasanya tuh ada tipis. Sebenarnya ketika satu daerah itu katakanlah Halu, itu nanti keluarnya rasa apa, flavor apa, taste-nya kayak gimana, itu sebenarnya berpengaruh sama nanti berpengaruh sama prosesornya gimana, daerah tanamnya yang dia. Gila sih sampai sono-sono ya? Iya, dalam sih sebenarnya kalau misal ngomongin soal rasa sampai ke biji kopinya itu bisa ditarik sebenarnya ada 4 fase. Katanya dekat pohonnya, enggak ya? Ada 4. Sebenarnya yang pertama itu ada yang namanya farmer atau petani. Yang kedua ada namanya prosesor. Apaan tuh? Prosesor itu dia yang nanti dia pemproses untuk tahap. Jadi proses kopi itu ada banyak. Gila sih. Ada natural, ada full wash, semi wash, ada dry hull, ada wet hull. Itu baru jadi satu biji kopi itu ya? Iya, itu buat nanti hasil akhir buat kopi diseduh. Gila sih. Tuh kalau lu doyan kopi nih, ini udah ngerti banget. Gue kan taunya cuma nikmatin doang. Enak apa enggaknya ya tergantung baristanya sendiri kan ya. Ini nih, kadang gini nih. Ini salah satu pendapat yang sebenarnya
Apa? Aku sendiri kurang setuju dalam artian gini. Kerasahan ini jadinya nih. Ini maksudnya kekerasan sih, karena barista bilanglah kopi enggak enak atau enggaknya itu dari baristanya. Iya. Itu sebenarnya adalah satu, kalau ini balik lagi pendapat pribadi ya. Iya, kalau menurut saya, ini asumsi sih. menurut gue pribadi gini sebenarnya. Gimana? Enak enggaknya kopi itu sebenarnya enggak sepenuhnya faktor barista. Tapi barista itu cuman, kalau di gua sendiri itu cuman punya persentase sekitar 8-10% dari enak enggaknya kopi itu dibuat. Sedap. Tapi karena gini, ada 4 tahap buat dari kopi buah sampai dia diseduh, itu ada 4 tahap. Yang gue bilang tadi, ada farmer, prosesor, roaster, kemudian sampai barista. Jadi itu punya andil yang besar, dan barista itu gue bilang cuman ada di proses finishing, dan itu nggak punya faktor yang terbesar dari enak enggaknya kopi. Oh, I see. Proses yang paling menurut gue enak atau enggaknya kemudian berpengaruh sama nanti rasanya gimana, itu lebih ke farmer, prosesor, sama roastery. Itu ketiganya punya andil yang paling dalam lah ya. Paling dalam tiga-tiganya. Bukan karena roasting dan barista juga ya. Bukan. Kadang gue berpikiran entah itu barista atau enggak roastingnya. Soalnya biji kopi mungkin ya kan, karena kita kan awam nih ya. Ini barista lah. Ya walaupun ibaratnya kita ngobrol pengen tahu kan tentang kopi. Gue berpikirannya dulu tuh kopi tuh ya roastingnya kalau emang terlalu lama jadinya gosong. Iya, itu karena jadi tiga proses itu juga punya andilnya masing-masing yang kemudian harus saling melengkapi. Di tiga proses itu ya ada farmer tadi, petani, prosesor, sama roaster. Jadi roaster juga harus ngelihat nih proses kopinya tuh gimana, kemudian harus dipanggang dengan kondisi yang gimana, kemudian nanti enaknya dipanggang dengan karakter profile roasting yang gimana. Anjir. Atau nanti kopi ini harus di roasting di profile light, atau kopi ini harus di roasting di profile medium, atau medium to dark, atau light to medium, atau dark gitu. Sebenarnya macam-macam tuh. Macam-macam banyak sebenarnya. Jadi nggak bisa diomongin kalau barista adalah suatu faktor pembuat kopi yang jadi nggak enak. Bikin jadi gimana ya? Enak nggaknya kopi itu yang nentuin barista. Oh enggak, kalau menurut gua enggak. Oh enggak. Kan kadang kan mungkin ya, kalau mungkin gua awam nih ya, kita nggak ngerti lah. Kadang kan setiap toko beda-beda kan. Iya. Yeah. Kita mesen yang sama. Contoh aja lah ya, kopi susu lah ya. Di A ini rasanya kental, di B rasanya cair, di C rasanya ya biasa aja gitu. Kadang itu di satu toko tempat itu emang walaupun dia nggak pakai mesin yang bagus atau pakai manual gitu kan, itu masih dapet rasanya enak. Wah nih enak nih di sini. Nah ada yang di tempatnya yang udah ada pakai mesin, bla bla bla. Kadang tuh enggak gitu. Kadang biasa aja. Iya biasa aja. Adalah yang di atas. Kalau menurut gue sih kurang sih, cuman tempatnya bagus, jadi senang gue di situ. Tahu kan lo di mana? Daerah B, tahu lah pasti. Ya kalau menurut gue sih biasa aja gitu kan, cuman tempatnya emang bagus dan dingin, jadi gue rasanya udahlah tolong sama itu tempat. Nah itu menurut pandangan gue. Nah, keluh kesah lu nih, berarti keluh kesah lu. Kan tadi ada, ya jadi dia menceritakan ada sedikit percocokan lah intinya ya. Iya gimana ya, sebenarnya lebih keresahan pola pikir gimana ya. Gue ngerasa nggak setuju aja dengan salah satu pola pikir yang beredar nih di sekitar kehidupan barista. Ada pergesekan. Iya bukan pergesekan nih sebenarnya, nggak ada kalau secara personality ataupun apa nggak ada. Cuman gue menyikapi diri gue sendiri. Jadi gue punya satu sudut pandang, kemudian gue lihat satu sudut pandang yang menurut gue sendiri itu nggak sesuai. Gimana tuh? Coba ceritain dong. Sebenarnya gue sebagai barista sendiri, yang gue jual itu bukan cuman kopi, bukan cuman produk kopinya. Tapi ketika skill itu cuman bonus. Sebenarnya gini, yang ketika gue jual, yang paling utama itu adalah gue jual hospitality atau jasa. Iya benar. Itu menurut gue jadi yang paling pertama, karena kenapa? Ketika orang datang ke suatu coffee shop, dia bakal yang dia temuin adalah bukan rasa kopinya, tapi pelayanan dari karyawan si coffee shop tersebut. Atau nggak baristanya? Iya paling gampang barista lah, karena barista pasti jadi garda terdepan buat nemuin customer. Yes benar. Terus? Dan kadang yang gue temuin sih ini adalah ketika barista itu meminta untuk lebih dihormati.
Maksudnya gimana? Meminta tuh dihormati dalam artian gini. Terima kasih gitu mas. Ada satu pola pikir itu berasal dari yang tadi. Enak enggaknya kopi itu kan berasal dari barista. Jadi lu harus menghormatin barista. Oh iya. Dari situ wujud yang menurut gue nggak sesuai. Jadi kok nggak sesuai gini ya sama yang ada di pikiran gue. Tuh dengerin tuh. Karena menurut gue sendiri barista itu justru yang harus menghormatin customer karena kita jual hospitality. Itu sih satu. Kemudian barista itu jangan bangga kalau lu bikin apa ya? Lu jangan bangga kalau lu seorang barista, lu bikin minuman enak. Iya. Karena itu adalah suatu kewajiban. Yes. Iya, ya justru lu sebenarnya saya paham ya enggak. Sebenarnya gini, karena apa? Kalau lu bikin minuman enak, itu adalah suatu kewajiban dari seorang barista. Karena apa? Lu dipercaya sama seseorang, lu dipercaya sama owner coffee shop lu buat bikin kopi. Karena dipercaya kopi bikinan lu enak. Iya. Gitu. Iya benar. Justru lu harusnya mention dan lu aware. Lu harus selalu cek Apa yang salah produk nih? yang lu bikin, apa yang salah. Karena kalau lu salah, itu berarti kelalaian lu. Iya, benar. Karena emang tiap hari bergenjrut sama kopi kan. Iya. Masa kita nggak tahu mana ada yang salah, ada yang enggak kan? Kita udah dipercaya juga Iya. kan, kita dipercaya lebih tahu soal kopi kan. Dibanding owner kan. Kadang kan owner ya ada yang paham, ada juga Iya. yang cuma duitnya doang. Iya. Tapi soal ini ya karyawan yang ngerjain. Iya nggak sih? Bener. Jadi dia berarti nggak berkecimpung dengan si kopi ini. Tapi walaupun si barista pasti udah paham banget enak tuh kopi ini. Ya kayak di film itulah. Ya, film filosofi kopi ya. Itu kan, gue udah tahu sih, udah nonton itu. Nah, ini kan temen gue barista juga, makanya gue dikit cerita banyaknya tuh sama dia tuh kayak gimana sebenarnya jadi barista tuh. Dan di sini kan kadang belum bisa kesimpulan sih, maksudnya ya kalau kopi emang nggak bisa enak tuh bukan karena masalah barista ya nggak juga ya. Faktor 4 tadi itu emang paling pengaruh sih ya kan. Iya, itu sebenarnya gini loh. Kadang suatu posisi itu berpengaruh. Maka dari gue bilang tadi barista minta lebih dihormati, terjadilah suatu posisi customer tidak dihormati sama barista. Karena apa? Karena barista merasa lebih tinggi daripada customer. Itu yang di daerah sono ya. Adalah di Iya, salah satu tempat yang gue temuin. Jadi ketika ini sebenarnya saling berhubungan. Tadi kan gue Kita udah nggak bilang sebut nama lah. kita udah bilang 4 proses nih ya. Ada Iya. farmer, kemudian ada prosesor, ada roastery, kemudian sampailah ke barista atau kedai kopi nih. Iya. Sedangkan dari 4 ini ada yang lebih penting. Apa Yang tuh? paling tinggi dari keempat ini Apa? adalah customer. Karena sekarang gimana kedai kopi mau jalan kalau nggak ada customer? Masuk. Iya, benar. Disitulah gaji barista, gaji gue pun gue ngakui itu dari customer. Dari segelas cup kopi susu yang Ya customer iyalah, beli, ya itu iyalah. gaji gue. Jadi dengan itu nggak ada alasan gue ngerasa lebih tinggi daripada customer. Sama Gue aja. gimana caranya harus ngasih apa ya? Ngasih keramahan, Pelayanan yang baik lah. ngasih pelayanan yang baik buat customer. Jadi nggak ada alasan buat gue ngerasa lebih tinggi daripada customer. Benar. Terus keresahan itu ibaratnya yang lu alami itu gimana itu? Kayak tadi ibaratnya kan ada intinya dia tuh kayak bukan ada masalah ya. Bukan masalah sebenarnya, cuman kayak Mindset aja sih kata gue bilang. iya ada beberapa mindset yang kurang sesuai sama gue sih sebenarnya. Nah itu gimana tuh? Itu tuh orang itu gimana tuh orang Nah, tuh? soalnya gini, ketika barista nih, ini sebenarnya saling berhubungan juga dengan tadi dihormati, menghormati, hospitality itu berhubungan dengan awal mula seseorang tersebut jadi barista. Nah lu awalnya gimana? Maksudnya tuh lu ada nimbul rasa gini tuh ketemu tuh orangnya gimana jadi apa jadi aneh gitu? Kalau gue secara personal gini loh, gue nggak pernah kemudian Iya, kita berarti nggak ngusik orangnya. nggak pernah sebenarnya gue ngusik orangnya karena gue Ya, iya. yang gue ketika ketemu orang itu adalah Kesalahan lu punya dia, kesalahan. lu punya sudut pandang itu, gue punya sudut pandang ini. Selama lu nggak nyerang sudut pandang gue nggak akan nyerang lu. Nah sudut pandangnya dia tuh gimana maksudnya? Yang itu tadi, kalau minta dia minta dihormati, kemudian dia minta dan dia menganggap adalah barista lebih tinggi daripada customer, itulah. Dan sebenarnya akhirnya gue mempelajari nih, kenapa sih ini orang bisa kayak gini, kenapa sih kok dia bisa punya alam berpikir kayak gini, kok dia Iya. bisa punya pola berpikir kayak gini. Jadinya Nah, aneh ya malah ya. Dan gue sebenarnya gini, Masuk akal sih. itu gue tarik lewat nih awal mula orang jadi barista. Sekarang nih, zaman sekarang 2021, siapa sih yang nggak nganggep barista itu keren? Pasti semua orang anggap, wah barista itu keren, maco, gagah. Ganteng bro. Nih cewek nih, jomblo nggak lu? Enggak ya? Enggak dong. Oh dia udah solot Udah guys. solot, alhamdulillah.
Kalau enggak kan ya lu tahu sih barista bikin kopi ya udah tuh. Sebenarnya gini, ketika awal mula orang jadi barista yang dia lihat itu apa? Tujuannya dia jadi barista itu apa? Itu kadang yang Gak tahu sih gua. yang bukan nggak sesuai di caranya orang masing-masing. Cuman ketika dia yang pertama kali awal lihat kenapa sih gue pengen jadi barista? Kenapa tuh? Sebenarnya itu macam-macam. Ketika orang pengen jadi barista macam-macam. Ada yang barista tuh keren, gue pengen multi ini sama teman-teman gue pengen bisa kelihatan keren di depan teman-teman gue. Karena ngoprek-ngoprek itulah ya. Iya dan berbagai macam itulah. lah. Dan yang bikin alasan gue sendiri nih, kenapa gue jadi barista? Misalnya ada yang nanya nih, kenapa sih lu? Berarti lu dulu kenapa jadi barista? Misalnya ada yang nanya gitu ke gue. Gue dulu nggak sengaja jadi barista. Why? Kok bisa? Cerita awalnya dulu gue keluar kuliah. Tapi sekarang masih kuliah kan? Sekarang gue mulai kuliah lagi dari semester 1. Oh, dia adik kelas gua jauh sih. Ya. Jadi gue dulu sempet tahun 2019 gue kuliah di salah satu perguruan tinggi di Semarang. Terus ada salah satu ada problem lain lah di kuliah. Terus akhirnya gue keluar. Hal yang bikin gue mau bergerak buat bekerja sebenarnya itu apa? Sebenarnya gini, posisi gue udah ngilangin duit kuliah hampir sekitar 15-16 jutaan. Goblok. Buat apa emang anjing? 16 itu buat pendaftaran kuliah, buat enggak maksudnya bayar kos. Tiba-tiba lu gagalin itu kuliah, nggak lanjut. Kenapa? Gua sempet ngewakilin kabupaten di tingkat provinsi. Buat? Di ajang Duta Wisata Provinsi. Anjing, terus. Itu gue pernah ikut dan ngewakilin Kabupaten Pekalongan. Itu dari kuliahnya itu, Bo, Semarang itu. Gimana? Dari kuliah Semarang. Gue emang ikut ajang itu di kabupaten. Oh, berarti nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama kuliah. Iya. Dan gue ikut ajang ini juga sebelum gue kuliah. Jadi gue ikut ajang ini, kemudian gue menang di Duta Wisata Kabupaten Pekalongan, juara 1. Kemudian ada tanggung jawab lagi buat gue ngewakilin Kabupaten Pekalongan di tingkat Jawa Tengah. Terus? Nah, ketika gue kemudian daftar kuliah, kemudian berangkat kuliah, ketemulah di satu sisi gue harus ngewakilin kabupaten di tingkat provinsi. Bingung lah tuh lo. Gue bingung. Nah, karena buat ngewakilin ke tingkat provinsi itu butuh waktu, banyak persiapan. Iya juga kan. Yang mana gue harus ninggalin kuliah atau gue ninggalin amanat nih. Gue bingung waktu itu. Terus sama orang tua lu gimana? Awal gue sebenarnya nyari solusi sendiri. Orang tua nggak tahu menahu bakal seribut apa gue ketika nanti bakal ketemu kuliah dan wakilin kabupaten di tingkat provinsi. Anjir, berarti saya karena gue nggak pingin ngebebanin orang tua sebenarnya. Tapi tetap salah sih. Iya, gue tetap salah waktu itu. Kemudian gue harus pulang ke kabupaten selama sekitar 1 bulan lebih dan ninggalin kuliah. Gue nggak ikut UTS, nggak ikut UAS. Terus akhirnya ya ketika gue berangkat lagi ke sana, intinya gue harus ngulang lagi. Di sana harus ngulang. Dan akhirnya gue mutusin buat ngundurin diri. Ya. Nah, dari kesalahan yang gue buat itu, karena gue juga seorang laki-laki, gue harus bertanggung jawab nih apa yang gue perbuat. Tuh dengar tuh, gentleman, setan. Ya terus. Ya sorry bro, kadang gue kesel ya. Cowok banyak kan kayak gitu. Akhirnya lo masuk nih, dunia kopinya gimana nih akhirnya? Waktu itu belum masuk ke dunia kopi. Waktu itu gue bener-bener nganggur nih di rumah. Gue keluar kuliah, gue nggak tahu harus ngapain. Cuman keresahan yang ada di pikiran gue setiap hari ketika gue bangun tidur, bukannya gue seneng ketika bangun tidur, gue malah ngerasa gue hidup ini buat apa? Damn, iya benar sih. Gue nggak bisa. Aku merasakan seperti itu masalahnya. Gue nggak bisa bermanfaat buat orang tua, gue nggak bisa bermanfaat. Terus? Dan sekarang gue masih ngerugiin orang tua. Benar. Dan gue punya pedoman sih. Sampai sekarang gue masih berusaha gimana ya? Berpegang teguh sama pedoman itu. Kalau gue belum bisa bermanfaat bagi orang lain, seenggaknya gue nggak merugikan orang lain. Masuk. Ya, benar. Iya benar. Dan akhirnya gue sebenarnya bingung pada saat itu. Gimana sih caranya biar gue nggak ngerugiin orang tua terus, nggak memberatin orang tua terus, karena 15 juta buat kuliah hilang, keluar ngundurin diri, masa gue di rumah masih mau minta uang orang tua lagi. Gue ngerasa nggak pantas dan ngerasa malu. Iyalah. Ketika gue keluar kuliah dan gue di rumah masih minta uang jajan sama orang tua. Waktu itu, sabar, pas 1 tahun kemarin sih, bulan Desember kemarin. Emosional. Jadi Desember 2019 gue mutusin buat
keluar kuliah, gue di rumah, terus gue bingung mau ngapain, gue mutusin buat ngomong sama orang tua kalau gue pengen kerja. Dan akhirnya Banyak problem yang sebenarnya orang tua nggak setuju kalau gue kerja. why? Orang tua gue sempat bilang, Gue masih mampu membiayain lu gitu, Bro. lu ngira mama papamu nggak mampu biayain kamu? Tuh, pasti begitu orang tua. Gue udah tabak pasti jawabannya. Teman kan kadang emang apa ya? Iya, gue ngerasain apa yang lu rasain sih. Maksudnya ini tuh ibaratnya gue mau ngebantu lah karena kemarin gue udah salah. Dengan Iya. cara inilah gue ngelakuin sesuatu. Iya, gue sebenarnya bukan masalah Kayak gitu. mampu atau enggaknya, gue Iya. percaya mampu. Tapi gini loh, di mana wujud menebus pertanggungjawabkan gue? Iya, Di menebus mana wujud kesalahan. pertanggungjawabannya gue di mana? Gue udah ngelakuin kesalahan, kalau gue nggak harus dipertanggungjawab, gue nggak bakal bisa. Ya iya ke depan kan? yang ngadepin masalah, gue bukannya bertanggung jawab malah lari dari masalah itu. Iya, menebus kesalahan ibaratnya lah. Ya, menembus kesalahan, bisa dikatakan seperti itu. Terus Terus gue sempet main, kemudian sering tuh main diajak sama temen. Waktu dulu, wah parah banget sih. Gue saking nggak pernah minta uang, nggak punya uang. Kadang teman ngajak main, gue Nyopet, bilang, nyopet. nggak sampai nyopet sih. terus ya. Gue pas lain. sampai bilang sama temen jujur, gue nggak punya uang, dan gue nggak mau minta uang. Akhirnya temen, yaudah lu ikut aja nongkrong. Ayo gue bayarin. Itu pun gue nggak enak, masa sih gue nganggur Iya. gini masih mau keluar rumah. Iya. Tapi ternyata gue bisa bilang pertemuan adalah sebuah arah sih. Ketika gue ngopi di salah satu kedai nih, Oh, relasi, Po. Jadi masuk relasi nih. masuk relasi sebenarnya. Iya. Dia gue ngopi nih. Emang dari dulu suka ngopi sih. Sempet ya gimana ya, suka gitulah sama kopi. Kemudian tapi waktu itu nggak tahu nih cara bikin kopi gimana. Terus barista itu apa dan apa ya, pikiran-pikiran mengenai dunia perkopian nggak tahu sama sekali. Masuk di sana kan yang di Karanganyar itu kan? Bukan, waktu itu gue pertama kali belajar itu di lapak kopi. Oh, baru dari sana semua ya awal-awal ya? Kebetulan gue juga dari sana, kebetulan. Mestinya ketika gue belajar juga pertamanya dari sana. Terus waktu itu gue bilang bahwa ya gue anggap nih orang berjasa banget sih buat gue. Mas Aji namanya. Tahu gua. Mas Aji itu berjasa banget sih buat, dan gue sampai sekarang masih ngerasa kalau dia berjasa banget buat gue sampai sekarang. Dia merekomendasiin kok. Enggak, gue sebenarnya nanya, Mas aku pengen kerja. Iya. Aku keluar kuliah, aku udah ngabisin uang segini banyak, aku nggak pengen minta duit orang tua terus. Seenggaknya ketika aku nggak bisa bermanfaat pun aku nggak ngerugiin mereka, aku nggak memberatkan mereka. Seenggaknya gue masih bisa nyari uang jajan, beli rokok. Anjing dalam sih ini, goblok. Beli apapun kebutuhan gue pakai duit gue sendiri. Iya, dalam nih, Bro. Dan itu Dalam. Terus kebetulan waktu itu Mas Aji sampai ngajarin bikin Vietnam drip, kemudian ngajarin berbagai metode, kemudian sempat nyariin lowongan pekerjaan di kedai-kedai kopi. Tapi kebetulan waktu itu belum ketemu, belum dapet nih, belum dapet. akhirnya lu kerja dulu di situ lah. Belum, nggak kerja. Waktu itu masih main tapi sambil belajar nih. Sambil belajar tentang kopi-kopian apa sih kopi, terus gimana sih dunia perkopian. Sampailah saat bulan Februari 2020. Ya gue belum lama jadi barista, jadi baru sekitar hampir 1 tahun lah gue mau jadi barista. Jadi Februari 2020 itu gue ikut salah satu pelatihan. Ini benar-benar pertemuan adalah arah sih kalau ini. Gue ikut salah satu pelatihan pariwisata di Hotel Marlin sama orang dinas pariwisata, yang mana orang dinas pariwisatanya itu dia punya kedai kopi. Ya. Ini di Linggo dulu ada namanya KPO Kopi. Oh iya. Itu kebetulan dari situlah awal gue kerja. Oh, lu di sono dulu awalnya? Iya, awal dulu kerja di KPO. Dari situlah awal orang dinas pariwisata punya kedai kopi. Gue minta, waktu itu pun gue nggak minta jadi barista. Gue minta lowongan apa aja lah intinya gitu ya. Gue waktu itu minta lowongan buat jadi waiter. Gue bodo amat sama gengsi, gue mas duta wisata, bodo amat. The fuck ya. Yang penting voice-nya gue ngakuin gue butuh duit. Gue nggak pengen ngerugiin orang tua, apapun caranya yang penting halal, let's go lah. Iyalah. Tuh dengerin anjing. Lu kerja apaan aja terserah, yang pentingnya duitnya halal. Yang penting gua nggak minta orang tua sih. Yang penting nggak memberatkan orang tua sih kalau gue tujuannya waktu itu. Karena gue ya
gue bukan pengen jadi barista tapi emang gue butuh. Entah itu sebenarnya gini, entah gue mau jadi barista, entah gue mau jadi Iya, gue tahu. Selama gue gak memberatkan orang tua, gue bakal lanjutin. Ya ibaratnya. Kebetulan waktu itu gini, waktu gue daftar jadi waiter, malah si ownernya kedai kopi itu malah minta gue jadi barista. Padahal belum ada skill sama sekali. Gue bilang, saya nggak ada skill, saya nggak punya bakat di kopi, saya juga belum kenal kopi. Gimana? Saya juga nggak berani menanggung resiko yang mana nanti reputasi kedainya yang buruk akhirnya. Gue mikir dalam itu. Jujur kayak gitu ke dia? Iya. Gila sih. Bagus. Terus, iya benar-benar sih. Dianya bilang bahwa kopi dan perbaristaan itu cuma ilmu yang kelihatan, jadi bisa dipelajari. Cuman butuh, kalau orang Jawa bilang kulino. Cuman butuh apa ya? Belajar lah intinya lah. Enggak, jadi harus diulang-ulang terus. Jadi ketemu terus, kalau setiap hari ketemu kopi nanti pasti bisa bikin kopi. Iya. Gue awalnya dulu juga gak ngerti apa itu V60, apa bedanya Vietnam Drip sama V60. Terus sampai apa itu Coca Dripper dan lain-lain lah, ada Aeropress dan macam-macam. Gue nggak tahu, dulu awal nggak tahu banget. Ya semua karena bedanya biji Arabica sama Robusta juga gue nggak tahu dulu. Iya dulu ya lu ya, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Ya mungkin kalau kata gue sih ya, cerita dari lu ini tuh apa bertanggung jawab atas kesalahan yang lalu. Iya, gue berusaha bertanggung jawab sama kesalahan yang gue buat. Dan tak dapat kerjaan apapun itu ya gue terima aja. Nah kebetulan yang kerjaan yang gue dapat jadi barista. Dan masuklah dia di barista yang awalnya daftar waiters malah jadi barista. Apa ya kira nih ya temen gue sebenarnya nggak begitu kenal banget sama lu sih, jujur aja gue. Ya, baru beberapa kali ketemu ya? Iya, gue ketemu dia itu sebenarnya awal tuh di sono di Karanganyar, ya sama Jombor. Oh iya. Temen gue, cuman gue kan nggak kenal namanya dia siapa, jadi gue nggak kenal. Kenalnya dia di toko vape di sini. Terus gue bilang sama tempat yang biasa di sini, Pak D lah intinya di sini. Ini siapa namanya? Ini namanya ini. Ini bukannya dulu di sono. Nah, tapi gue ngeliat dia ada lagi di Wonopringgo, teman cerita. Iya, sekarang di teman cerita sih gue. Ini bocah kemana nih sebenarnya arahnya kan gue gak kenal kan. Dan akhirnya mulai tahu. Terus gue bikin kayak gini juga. Ada cerita yang dimana ya gue nggak tahu ya kan. Oh ternyata dalam juga ceritanya dia sih. Ya sebenarnya kalau gue bilang cowok harusnya begitu ya. Iya, sebenarnya. Gue tuh emang kadang gue gini ya. Kalau gue pribadi ya, gue kalau punya janji gitu ya sama orang nih ya, itu kayak harus gue tepati gitu, walaupun jauh gitu ya kan. Hati gue tuh kayak gimana ya? Ketika udah keganjel gitu. Ya udah janji itu apapun risikonya dia hajar, laluin asita ketemuin gitu. Jadi gimana ya? Gentleman lah. Iya. Laki-laki yang bertanggung jawab karena dan itu yang mungkin nggak semua orang punya. Bisa iya. Nah makanya di situ gue mikir, kadang gue kalau nggak nepatin janji gue ya kayak aduh anjing kayak ada yang ganjel banget sih. Nah pas udah ngelakuin dan akhirnya plong dan selesai udah masalah. Ya mungkin segini aja kali ya Wan ya. Cerita-cerita kita lagi. Ya, nanti mungkin bisa dilanjut. Nanti bisa dari lagi lah ya. Teman yang di sini kesimpulannya ibaratnya dia ibaratnya kata gue ya gentle sih. Gentle kalau ngelakuin kesalahan. Iya. Diperbaikin lagi lah sebisa mungkin. Ya pesan gue sih buat temen-temen sih gini aja sih. Lu cowok, lu ngelakuin kesalahan entah itu dengan kesadaran lu ngelakuin itu secara sengaja maupun nggak sengaja, lu sebagai cowok lu harus berusaha gimana caranya lu bertanggung jawab atas masalah itu. Jangan kemudian lu lari, kemudian lu nggak sadar akhirnya nggak realize, lu sampai kapanpun lu nggak bakal sadar kalau bakal dihantui ya? Bakal dihantui sama masalah itu. Nah, jadi ya belajar bertanggung jawab lah. Apapun itu. Cowok sekarang nggak usah mikirin gengsi lah. Lu mau kerja, contoh lah, lu mau kerja apa aja, nggak masalah. Selama itu halal, selama itu nggak ngerugiin orang lain, selama lu nggak ngebunuh orang, ya kan? Iya. Selama lu nggak ambilin anak orang, itu nggak masalah. Intinya tuh nggak ada yang melanggar masalah-masalah lah. Ngelakuin dengan benar, hasilnya juga baik, ya insya Allah semua baik-baik aja. Yaudah lah, gue tutup aja lah sekarang dah. Thank you ya Wan ya. Siap. Thank you.